Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang diadakan oleh FKIP Unpas pada tanggal 21 Desember 2020. Izinkanlah saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Produk Hasil Pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics bagi calon guru pendidikan biologi. Seperti kita ketahui bahwa STEM merupakan pembelajaran yang memadukan integrasi dari 4 aspek ilmu yang terdiri dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Penggunaan kolaboratif pembelajaran STEM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh dosen khususnya di FKIP ini, walaupun ada beberapa yang telah menggunakannya. Terkait tentang pembelajaran STEM sebagai pengetahuan, maka pembelajaran STEM ini dapat digunakan sebagai dapat dikatakan sebagai pembelajaran tren masa kini. Apalagi kita sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran harus berbentuk daring. Jadi ada beberapa dosen atau sudah beberapa dosen atau semua dosen sekarang ini harus melaksanakan pembelajaran secara daring sehingga harus menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Oleh karena itu fakultas memfasilitasi e-learning sehingga semua dosen dapat melaksanakan pembelajaran ini, pembelajaran daring. Salah satu pembelajaran yang bisa digunakan yaitu menggunakan pembelajaran pendekatan STEM. Tujuan penelitian yang saya kemukakan yaitu untuk menganalisis pembelajaran STEM yang mampu membuat mahasiswa menghasilkan produk yang lebih baik dari mahasiswa yang tidak menggunakan STEM. Jadi saya membandingkan mahasiswa kelas A dan kelas B dari suatu mata kuliah. Yang kelas A menggunakan pendekatan STEM, yang kelas B tidak menggunakan pembelajaran STEM. Sehingga saya mengambil metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain post-test only dengan grup non-equivalent. Populasi mahasiswa yang saya ambil yaitu mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ilmu gizi di pendidikan biologi yang terdiri dari 2 kelas, kelas A dan kelas B pada tahun 2019. Hasil penelitian yang diperoleh, kita lihat perbandingan hasil analisis produk pembelajaran STEM pada mata kuliah ilmu gizi, kelas A yang sebelah kiri dan kelas B sebelah kanan. Nah, yang kelas A ini menilainya lebih baik dari kelas B, meskipun belum mencapai nilai standar yang kemampuan mahasiswa ya, yang distandarkan. Jadi masih sekitar 53 dan 66 ya. Apalagi itu kelas A, yang kelas B 20 ya, 20 rata-ratanya 20, meskipun pada pembuatan monografnya itu, pembuatan karya ilmiahnya itu, yang daya tarik dari kelas A dan kelas B tidak jauh berbeda, ya, 66 dan 63. Adapun data analisis dikategorikan menjadi 4 komponen, yaitu sistematika, daya tarik, kejelasan, informasi, dan substansi. Hipotesis diterima yaitu terdapat perbedaan signifikan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah berupa monograf. Nah, ini berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain bahwa pendekatan pembelajaran STEM dapat berdampak pada proses ilmiah dan sikap ilmiah dari mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan proses sains yang juga berdampak pada sikap pembelajaran dalam menulis karya tulis ilmiah yang mengedepankan sistematika penulisan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran STEM
dapat meningkatkan dampak positif mahasiswa sehingga penggunaan bahasanya lebih dimengerti oleh pembaca dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian salah satu peran pendekatan pembelajaran STEM yaitu mulai dari memberikan informasi kepada mahasiswa yang berdampak pada mahasiswa menjadi lebih jeli dan rinci dalam memberikan informasi dalam suatu karya tulis. Substansi penulisan karya tulis yang mencakup isi pokok, materi, dan unsur yang merupakan inti tulisan karya tulis ilmiah secara signifikan dapat ditingkatkan oleh calon guru menggunakan pembelajaran STEM. Kesimpulan yang saya ambil, yang pertama, pendekatan pembelajaran STEM dapat membantu mahasiswa dalam menulis sistematika penulisan karya tulis calon guru sebagai calon guru, yaitu berbentuk monograf. Secara umum, pendekatan pembelajaran STEM dapat membantu secara signifikan mahasiswa calon guru dalam membuat karya tulis ilmiah berupa monograf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.